Satu, dua, tiga, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Luar biasa. Jos. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita masih diberikan kesempatan bisa bermuajah, bertatap muka, berjumpa kembali dalam pembelajaran Penjasorkes, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kali ini materi pokoknya adalah yaitu pencegahan pergaulan bebas, dan tugas kalian, tugas kelompok membuat PowerPoint tentang pencegahan pergaulan bebas. Kita lihat ini yang sudah disusun oleh contoh oleh teman kalian, ada kakak kelas kalian sekarang kelas 9. Seperti ini covernya, PJOK, pencegahan pergaulan bebas, kelas 8D ada kelasnya. Ya, kalian kelompok berapa? Di sini disusun oleh kelompok 1 misalkan. Di sini ada Kevin, Namira, Siva, Saputra, Noval, Alvaro. Ini udah kelas 9 ya. Oh, dia ada gambarnya. Ini bagus. Kenapa? Karena judulnya namanya pergaulan bebas ya. Ini termasuk nih. Tahu nggak gambar apa ini? Pacaran. Ini anak SMA ya, yang cewek dan cowoknya sedang berpelukan dan saling mencintai tentunya. Tapi ada keretakan. Tanda cintanya agak-agak retak. Artinya apa? Ternyata keduanya ini kebablasan. Lihat, perempuannya lagi megang apa? Perut. Tandanya apa? Tandanya hamil. Ini adalah dampak dari pergaulan bebas yang tidak dibatasi, akhirnya berakibat fatal. Sehingga sebelum dia lulus sudah terjadi seperti ini. Ini sangat-sangat menyakitkan. Dan bisa jadi adanya akibat ini karena meremehkan tentang pergaulan. Maka kita harus ada pencegahan agar tidak terjadi seperti ini. Oke, next. Bagaimana caranya? Kita lihat. Oke. Pengertian pergaulan bebas adalah satu di antara bentuk perilaku interaksi seorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Oke, Bapak minta bantuannya Sahira untuk membacakan. Silakan Sahira. Membacakan saja yang Bapak tunjuk. Kameranya mau di sini. Ya. Malu, lihat. Itu yang mana? Menurut Santrok, pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga menyebabkan tindakan kriminal. Oke, sampai di sini paham? Ini menurut siapa? Santrok. Oke. Tidak dapat diterima secara sosial hingga menyebabkan tindakan kriminal. Apakah gambar ini bukan tindakan kriminal? Apa tindakan kriminalnya? Mabuk, Pak. Ya, mabuk-mabukan. Minum air keras. Ada undang-undangnya loh. Iya. Ada hukum undang-undangnya, hati-hati. Yang terjerat kasus narkoba banyak nggak? Oke, ini anak sekolah akhirnya dia minum-minuman, berpelukan. Wah, udahlah, macam-macam dia lakukan ya. Oke, next. Bantu lagi dong, bacakan. Ciri-ciri pergaulan bebas yaitu kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Kedua, tidak bijak dalam memanfaatkan waktu seperti main game hingga pagi hari. Yang ketiga, menghamburkan uang untuk kesenangan semesta menuruti kepuasan nafsu. Yang keempat, melakukan seks bebas. Yang kelima, mengalami tekanan emosi dan gangguan kesehatan mental. Yang keberapa, tidak menghargai orang tua, berperilaku yang merugikan masyarakat, remaja yang merokok dan minum alkohol, memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba, mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri,
berpakaian yang tidak pantas dan terlalu terbuka, selalu memiliki rasa ingin tahu dan berlebih terhadap hal-hal yang negatif. Oke, berikan aplaus untuk Sahira. Mau bantu membacakan. Terima kasih Sahira. Oke, lanjut. Ini ada beberapa ciri pergaulan bebas. Kalian harus paham nih agar terhindar ya. Kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Di dalam kelas, ketika seseorang siswa diberikan tugas oleh gurunya, dia kurang bertanggung jawab, ada rasa tanggung jawabnya, bermas-malasan, masa bodoh amat. Ya, itu ada apa itu? Bapak pernah menemukan, nggak Bapak sebut namanya? Ini satu studi kasus. Ya, seorang siswa yang dia terganggu belajarnya, ngelamun aja. Terus ketika dia diberi tugas, malas untuk mengerjakannya. Dan dia tadinya nilainya bagus, sehingga turun nilainya. Berarti ada faktor penyebabnya nih. Bapak mau tahu. Akhir Bapak pendekatan. Akhirnya faktornya apa yang Bapak temukan? Dia putus sama pacarnya. Sampai berdampak ke belajarnya, ikut malas dia. Nggak ada semangat, nggak ada gairah untuk belajar. Ya galau lah. Ya, ini kan salah satu ciri juga. Oke. Tidak bijak dalam memanfaatkan seperti main game hingga pagi hari, game mulu. Tolong, kalian bukan dilarang main game, silakan, namun dibatasi lah. Ada waktu-waktu tertentu kalian bisa bebas main game. Tapi ketika belajar, main game dari pagi sampai sore, mentang-mentang puasa, game. Zuhur lewat. Kita orang Islam ya, ini berbicara masalah tanggung jawab. Selain puasa kita wajib sholat kan? Asar lewat, game enak, sehari-hari hanya gitu aja. Ini juga faktor juga, hati-hati, awas. Karena yang namanya pergaulan bebas bukan hanya secara langsung, secara tidak langsung lewat jet juga bisa loh. Paham? Understand? Oke, lanjut. Menghamburkan uang untuk kesenangan semata, menuruti kepuasan nafsu. Udah gua traktir lu, ayo kita nonton bioskop, gua traktir, leha-leha, nongkrong pinggir jalan ya. Bukannya melarang, lagi-lagi silakan. Namun kalau sudah menghambur-hamburkan, ini udah beda lagi urusannya. Nah, paham? Sehingga dia maunya senang-senang aja menurut kepuasan nafsunya. Mentang-mentang punya uang banyak, akhir cewek bisa dibeli. Wih, lu cewek begitu aja, udah gue beli nih. Ayo sama gue bareng jalan ke sono. Ke warung pojok. Dari megang-megang atas sampai megang-megang yang bagian sensitif. Naudzubillah min zalik. Dan mau cewek digituin ya, mahal. Enak aja, tonjok aja kalau ada begitu, pria begitu. Hidung belang itu prianya. Tapi perempuannya kadang-kadang mancing-mancing sih ya. Oke, lanjut. Melakukan seks bebas, hati-hati tadi tuh. Dari mulai berduaan, mojokan, gelap-gelapan. Ya udahlah. Karena setan itu menggoda itu luar biasa loh. Ya, hati-hati. Maka kalau udah melakukan seks bebas, nah ini. Ya Allah, ditemukan kasus seorang siswi ngejual diri. Naudzubillah min dzalik. Dia bisnis apa? BO. Ahmad Lusi tahu BO? Bo. Ini Bapak kasih tahu, ini yang terjadi fakta di lapangan. Bapak kenapa nyampaikan ini? Semoga tidak terjadi oleh kalian. Jangan sampai. Nah, kalian harus bisa menjauhinya. Dalam hal pencegahan kalian harus tahu dulu. Oh, ternyata bisa sampai ke seks bebas ya pergaulan itu. Oh iya. Kemudian mengalami tekanan emosi dan gangguan kesehatan mental. Ayo, sensitif. Baperan, dikit-dikit emosi, dikit-dikit salah paham, dikit-dikit prasangka buruk. Ini perlu dikoreksi, introspeksi diri nih orang yang punya sifat-sifat begitu, hati-hati. Oke,
Kemudian tidak menghargai orang tua, apalagi orang tua kena sasaran. Apa sih mama mah nggak tahu zaman ini zaman sekarang. Mama nggak pernah muda apa? Wih, sampai ngomongnya kemana-mana loh. Mamanya dimarah-marahin. Ya Allah. Oke, lanjut. Berperilaku merugikan masyarakat. Ada sampai tawuran antar wilayah, janjian lewat media sosial. Ayo, lu mau di mana? Gua tunggu ya. Depan Gapura Kampung Muka, pom bensin ya. Oke. Lu bawa apa? Biceng, parang, apa namanya? Kelewang. Macem-macem. Itu termasuk juga merugikan masyarakat. Warung orang kena sasaran, orang lewat kena sasaran. Bapak lagi ngisi kuliah subuh nih, mau berangkat pakai motor. Di Marunda itu kejadian. Mengisi kuliah subuh pakai motor, mobil pada berhenti. Dikirain bapak macet, memang macet. Ternyata ada anak-anak muda tawuran antar wilayah. Bapak nggak berhenti, bablas aja. Lu kena gua sabet lagi lu. Jadi bismillah aja. Karena kalau bapak berhenti terlambat, bapak ngejar kuliah subuh udah mau azan. Udah mati-mati nggak apa-apa lah. Siapa duluan, lu apa gua yang mati, kan gitu. Enggak, bapak mau tahu. Memang pas lihat yang satu pakai bambu, yang satu pakai celurit, yang satu lagi nyerang dari ini, timbuk-timbukan. Akhirnya apa? Kena sasaran, merugikan orang lewat. Sampai kaca mobil lah kena sasaran. Tapi alhamdulillah bapak selamat sih. Kata, woi, bubar. Ya kejar-kejaran mereka kan. Ya udah bapak udah pakai peci, udah pakai sorban, mau ngisi kuliah subuh kan. Ya udah akhirnya alhamdulillah mereka udah bubar tuh. Itu salah satunya merugikan masyarakat. Kemudian remaja yang merokok dan minuman alkohol. Bapak mau nanya, Ahmad Tulsi? Enggak. Bapak enggak nuduh. Bapak nanya, Ahmad Tulsi udah kerja belum? Belum. Kalau ada anak seperti Ahmad Tulsi yang masih di bangku sekolah terus merokok, itu ibarat kata Ahmad Tulsi sudah menjadi bapak-bapak. Ini halusnya ya. Selain merugikan, ya boros, akhirnya ngambil uang bapaknya, ngambil uang emaknya beli rokok, bela-belain. Ini siapa nih, hati-hati nih. Minum alkohol, aduh lawannya mana? Topi miring. Ngatu gue becek nih. Laga-lagaan sama temennya. Gue udah ngeplay nih, udah mulai Jack. Ini berapa ini? Ini ceban, goban. Bego lu. Ngomongnya jadi ngelantur kemana-mana. Betul nggak? Otaknya disetir, udah nggak sehat akalnya. Jadi apa saja kalau udah nggak sadar, apa aja dilakukan. Mohon maaf. Ya, hati-hati. Oke, lanjut. Remaja yang pakai obat-obatan terlarang seperti narkoba, hati-hati nih. Kalian jangan mau ditipu ya. Maaf nih, cuma hanya ngebawain aja. Lu gua kasih ya, tenang. Cepet-cepet, udah 200.000, udah 1.000 gua kasih. Siapa yang nggak tergiur? Bawain doang, pakai tas. Ada Rizia ketangkep, emaknya ngadu ke bapak ke rumah. Ini kejadian fakta yang bapak ceritakan. Dia ditangkap dan akhirnya dipenjara. Itu undang-undangnya tegas sekali dan hukumannya berat. Padahal dia belum pemakai, baru bawa. Masuk kategori pengedar. Padahal dia disuruh doang, disangkin pengedar. Ada ancamannya. Pemakai, pengedar, kemudian apa lagi? Itulah. Akhirnya sampai nangis-nangis, mamanya minta tolong ke bapak, curhat, sharing gimana caranya. Ya udah masuk, ya udah ikuti prosedurnya. Akhirnya sampai nengokin maknya, anak itu masih di bangku sekolah. Saat itu kalau nggak salah 2 SMA, 2 SMK. Iya, kelas 2 SMK berarti kelas 10 ya. Kelas 10. 11. Sorry, kelas 11. Kan belum lulus, belum juga kelas 12. Awas, hati-hati. Di SMP ada nggak yang begitu? Hati-hati.
Nih Kampung Bandan. Bapak tahu titik-titiknya. Bapak nggak mau sok tahu ya. Cuma Bapak nggak mau ikut campur. Hati-hati. Jangan ikut-ikutan. Mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri. Awas, ini dampak juga ciri-cirinya nih. Wah, judi game online. Oh, habis. Main game online, main apa namanya? Enggak. Judi apa namanya? Slot. Slot itu ada yang dibeli nggak? Apa yang dibeli? Saldo, isi saldo ya? Apa? Yang dibeli apa? Main slot. Ini ciri-cirinya, hati-hati. Lama-lama ngabisin banda orang tuanya. Apa aja barang yang ada di rumah dijual nantinya. Awas dampaknya. Hati-hati. Wah, ini udah kenal nih, hati-hati. Berpakaian tidak pantas dan terlalu terbuka. Wow, sudah biasa sih kelihatan apa namanya, bohainya. Pahanya udah ngeblak kemana-mana. Bapak kadangkala malu sendiri. Kenapa? Ketika bapak naik motor, di depan ada anak muda-mudi boncengin ceweknya. Udah gitu motornya ninja, nungging. Ceweknya pakai celana rok mini yang pahanya kemana-mana. Udah gitu terbuka gini. Bapak di belakang. Astagfirullah. Bapak ya kan lagi macet kelihatan di depan. Yang lihat terus. Akhirnya udah jalan. Bapak pengen balap, dia ninja, susah ngebalapnya. Nggak dilihat, takut bapak ketabrak. Dilihat rezeki tapi mubazir mendatangkan dosa juga. Kalau penglihatan pertama nggak sengaja itu namanya rezeki. Tapi kedua, ketiga, keempat dosa. Awas, sengaja itu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yang lebih parahnya mulus. Udah bulukan. Sorry maaf. Hitam dekil. Udah digaruk musikan. Ada gocapan, cepetan. Topel-topel udah korengan. Alhamdulillah zalik, pahanya mending mulus. Udah digaruk ngebul. Itu di lapangan. Yang lain lagi, Bapak jam 3 dini hari menjelang subuh, Bapak sampai baca ayat kursi. Dikira setan gentayangan tuh di depan Bapak. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kok dia lama-lama mendekat, nggak kabur? Kok ini kalau setan pasti kabur ini bacaan ayat kursi. Kok pas sampai dekat, sialan bencong. Banting bang. Geli. Bapak langsung balik cabut. Itu lebih bahaya bencong, awas ya. Tenaganya kuat. Masyaallah. Baik, lanjut. Terakhir, selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap hal-hal yang negatif. Oke, ini hanya sekedar contoh Bapak sampaikan. Ini poin-poin ini bagus. Tinggal kalian klik penyebab problem bebas. Rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Broken home. Ini Bapak mau tahu. Kalian tahu broken home? Nah ini keluarga broken home. Ya Allah, sama bapaknya udah pisah. Udah gitu bapaknya kawin lagi, emaknya juga kawin lagi. Anaknya terbengkalai di rumah. Akhirnya ya kehilangan perhatian. Akhirnya nyari-nyari perhatian. Ada teman dekatnya laki-laki, cowoknya masuk ke kamar ke rumahnya, bolak-balik lama-lama bisa kebablas. Na'udzubillah min. Hati-hati, mohon maaf, bukan Bapak menyinggung yang memang ada seperti itu. Ada. Kok Bapak tahu? Orang Bapak pernah mendekati dan membantu orang itu, tapi Bapak sudah cukup tahu, oh ternyata begini dampaknya. Benar-benar kasihan, prihatin orang yang broken home.
Ya. Pencegahannya adalah jika kalian masih di bangku sekolah, kalian orang tua, tetap orang tua nggak ada bekasnya, paham? Jangan ikut-ikutan. Ayah tetap ayah selamanya. Ibu tetap ibu semuanya, ayah selamanya. Jangan kalian ikut campur urusan orang. Tetap dua-duanya kalian rangkul. Bagi yang, mohon maaf, orang tuanya ada yang begitu? Jangan nunjuk dong. Ada yang begitu? Ada. Ya, sabar ya kunnya ya, sabar. Tenang. Semangat terus. Iya, makanya kamu jangan nyalek-nyalek temannya. Bapak ngomong gini loh, padahal bukan dia, enggak, bercanda aja ya. Oke. Lanjut, ini PowerPoint yang bagus. Diklik di ada, bisa nggak kalian buat begini? Cakep ya? Oh bisa, mantap. Oke, masih ada waktu kok untuk berubah. Oh, tepuk tangan dulu. Oke, itu sekedar contoh saja. Baik, Bapak akan menyampaikan masing-masing kelompok. Setelah selesai menyampaikan PowerPoint-nya, harus ada yang mewakili dari kelompoknya menawarkan kepada peserta audiens yang menyaksikan untuk sesi tanya jawab dengan kalimat berikut. Baik, sebelum kami tutup presentasi ini, adakah di antara teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilakan. Seperti itu ya kata-katanya, kalimat boleh dirubah, terserah kalian lah. Minimal seperti itu. Ada tawaran. Baik, Bapak secara langsung nih, adakah di antara kalian yang ingin bertanya tentang ini? Silakan. Nggak apa-apa. Yang kalian belum ketahui, belum jelas atau belum dipahami, atau mungkin kalian ingin bertanya lebih fokus spesifik ke kalimat penyampaian yang ada di PowerPoint itu. Ini maksudnya apa nih gitu misalkan. Oke, silakan. Ayo. Ayo dong. Oke, sudah ya. Ada yang ditanyakan? Boleh backgroundnya apa saja, yang penting tulisannya jelas. Ini apa nih backgroundnya? Stop pergaulan bebas. Ini kan kreatif. Oke. Dampak pergaulan bebas. Ingat tuh, apa tuh, megang sajam, megang toya, megang golok. Ini pacaran yang berlebihan akhirnya berdampak begini. Ini harus kalian ingat, kalian wajah-wajah kalian masa-masa kecil kalian ceria. Jangan sampai keceriaan ini hilang. Dulu kita senang bermain bersama teman, cerianya. Tapi ketika mulai beranjak dewasa, remaja, begini, kalau udah kena pergaulan bebas, keceriaan ini lama-kelamaan akan pudar. Paham? Oke. Jagalah pergaulanmu demi masa depanmu. Bagus nih kata-katanya. Ya. Jagalah pergaulanmu demi masa depanmu. Kenapa? Masa depanmu masih jauh. Sebelum janur tertancap, jangan kau obral kehormatanmu. You know, you understand? Lanjut. Tips komunikasi bersama anak remaja. Terapkan komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya berbicara kepada anak, orang tua juga harus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah anak dengan baik. Kalian, adakah di antara kalian yang pernah tidak mendapat perhatian oleh orang tua kalian? Perhatian khusus gitu ya. Pernah nggak? Oke, sekarang Bapak mau nanya, kalian sebagai anak, adakah kalian mengajak orang tua kalian? Kan udah gede remaja, kalau masih kecil kan oke lah sama orang tua kemana-mana ini. Kalau udah gede kalian pasti malu ya? Ada rasa malu sama orang tua? Ada nggak begitu? Bagus kalau enggak. Jangan pernah ada rasa malu kalian ini digandeng, diajak sama orang tua. Karena itu adalah tips untuk kalian mendapatkan perhatian khusus dan mencegah dari
broken home. Paham ya? Ada keharmonisan dalam rumah tangga, anak ke orang tua ke anak, dan seterusnya. Oke, lanjut. Terima kasih sampai di sini Bapak menyampaikan PowerPoint tentang pencegahan pergaulan bebas. Semoga bermanfaat dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kirim Bapak mau lihat yang sudah kirim.